Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ukasyah. Saya mahasiswa di Politeknik IDN Bogor. Saya di sini mengambil jurusan TRKJ. Sedikit mengenai jurusan TRKJ. Jurusan TRKJ adalah sebuah pelajaran yang mempelajari tentang bagaimana sistem jaringan itu beroperasi. Jadi jaringan itu memiliki sistem yang unik karena memang dibutuhkan para ahli senior yang mampu mengkonfigurasikan sistem jaringan sehingga mampu terkoneksi dengan baik. Oleh karena itu, kita belajar di sini untuk menjadi seorang yang hebat, menjadi para senior dalam bidang TRKJ. Dan alhamdulillah di sini di Politeknik IDN kami difasilitasi dengan beberapa fasilitas yang memadai. Seperti contohnya adalah bagaimana kita dididik dengan para senior dan ahli dalam bidang TRKJ. Setelah itu juga ada bagaimana IDN ini memfasilitasi kami dengan sertifikasi, pemberian sertifikasi baik itu MTCNA maupun MTCRE dengan gratis. Yang mana di luar sertifikasi ini memakan biaya yang cukup mahal, sekitar 2 juta lebih. Namun di sini dengan bantuan Politeknik IDN kami dapat mengambil sertifikasi tersebut dengan gratis tanpa biaya. Ya, begitulah Politeknik IDN dan TRKJ yang dididik di Politeknik IDN ini dengan penuh harapan dan penuh ambisi untuk menjadi para ahli dalam bidang jaringan. Oke, sekian. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Sawal. Saya berasal dari Flores, NTT, Nusa Tenggara Timur. Dan sekarang saya berkuliah di Politeknik IDN Bogor. Saya mengambil jurusan TRKJ. Jadi di Politeknik IDN ini, jika kita mengambil jurusan TRKJ, kita akan mempelajari tentang MTCNA, MTCRE, CNA, dan Cisco. Jadi di Politeknik IDN ini sangat lengkap jika kita ingin mengambil jurusan TRKJ atau Network Engineering. Jadi jika teman-teman semua pusing mikirin tentang kuliah di mana jika ingin mengambil Network Engineering, ya pusingnya itu dihentikan saja dan silakan untuk masuk di Politeknik IDN ini. Karena di Politeknik IDN ini sangat bagus untuk Network Engineering-nya. Ya mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Sawal. Saya berasal dari Flores, NTT, Nusa Tenggara Timur. Dan sekarang saya berkuliah di Politeknik IDN Bogor. Saya mengambil jurusan TRKJ. Jadi di Politeknik IDN ini, jika kita mengambil jurusan TRKJ, kita akan mempelajari tentang MTCNA, MTCRE, CNA, dan Cisco. Jadi di Politeknik IDN ini sangat lengkap jika kita ingin mengambil jurusan TRKJ atau Network Engineering. Jadi jika teman-teman semua pusing mikirin tentang kuliah di mana jika ingin mengambil Network Engineering, ya pusingnya itu dihentikan saja dan silakan untuk masuk di Politeknik IDN ini. Karena di Politeknik IDN ini sangat bagus untuk Network Engineering-nya. Ya mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haris Abdurrahman Ramadan.
Saya sebagai mahasiswa Politeknik IDN yang mana jurusan TRKJ. Nah, jadi seputar TRKJ ini adalah sebuah jurusan yang berkaitan dengan network engineer. Di situ kita diberikan suatu pembahasan, kita diberikan pelajaran, kita diberikan suatu expert. Nah, yang mana kita bisa melakukan atau mengatasi sesuatu yang ya bisa dibilang itu adalah troubleshooting. Nah, dengan adanya ini kita dimulai dari yang dasar-dasar seperti mikrotik, ya kan, dari MTCNA, habis itu MTCRE, ya kan, kelas lanjutan dari MTCNA, yang mana dengan dua jenjang itu kita bisa kita mengetahui dalam konfigurasi network tersebut. Oke. Nah, setelah itu ada namanya juga Cisco, yang dimana kelas Cisco ini adalah kelas yang benar-benar expert banget dan juga kelasnya yang benar-benar tinggi banget gitu. Dan setelahnya tidak hanya itu membahas tentang mikrotik dan Cisco, kita juga dibina atau diajar untuk membangun masa depan atau membangun tim yang benar-benar expert, nggak kaleng-kaleng. Dan kita juga diberikan bahan yang benar-benar simpel, benar-benar mudah, dan langsung kita praktekkan dan kita terjunkan di lapangan. Ya, sekian dari saya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sekalian, perkenalkan nama saya Najwa Nazim Muntazhar, berasal dari Parung Panjang Bogor, dan saya sekarang sebagai mahasiswa Politeknik IDN dengan jurusan TRKJ. Jadi di sini saya akan memperkenalkan jurusan TRKJ yang berada di Politeknik IDN. Pertama, bagaimana sistem pembelajaran di Politeknik IDN tentang TRKJ. Jadi TRKJ itu berada di kelas IT, yang dimana kelas IT-nya itu ada pada waktu sore dan malam. Jadi kita ketika ingin mempelajari TRKJ, kita akan masuk kelas pada kelas sore dan malam, yang dimana kelas sore itu berada pada jam 4 sampai dengan jam 5. Dan bagaimana kalau malam? Kalau malam berada pada jam 8 sampai jam 9.30. Nah, di situ waktu kita belajar TRKJ. Kenapa saya harus memilih TRKJ? Karena menurut saya TRKJ adalah jurusan yang cukup membuat saya berpikir bahwa itu adalah jurusan yang sulit atau mudah. Dan ternyata ketika saya masuk TRKJ, itu jurusannya sangat mantap banget. Jadi saya akan di sini nanti dan teman-teman saya akan memberikan contoh tentang bagaimana TRKJ itu belajar. Jadi simak videonya setelah ini. Oke sobat, karena sebelumnya saya akan memperlihatkan bagaimana cara kita mempelajari TRKJ. Jadi kadang di Politeknik IDN itu kita sehabis belajar malam karena adanya tugas atau semacamnya, maka kita harus belajar lebih untuk menjadi seorang engineer profesional. Nah, di sini saya akan memberi contoh, ada kawan kami yang sedang belajar TRKJ. Yuk, mari kita ke orangnya. Nah, sekarang kita sudah berada dekat kawan kita yang sedang mempelajari TRKJ. Yuk, lebih dekat. Oke, di sini ada dua kawan kita yang sedang belajar TRKJ.
Untuk menanya, mari kita berkenalan dengan orangnya terlebih dahulu. Oke, permisi, Kak. Ya. Ini dari Jason TRKJ ya? Iya, benar. Nah, jadi di sini saya mau buat video tentang TRKJ di Politeknik IDN. Jadi menurut kakak nih, bagaimana sih pendapat tentang belajar TRKJ di Politeknik IDN? Ataukah menyenangkan atau sulit atau bagaimana? Kalau menurut saya, alhamdulillah ya orangnya begitu baik, terus itu expert juga. Terus kalau misalnya di kelas itu ya lumayan juga seru gitu. Dan juga kalau diajarin suatu pelajaran ya yang lebih simpel lah gitu agar bisa dipahami gitu sih. Oke, baik. Sebelum itu saya boleh menanyakan sebelumnya dengan Kak siapa? Kak Haris Abdurrahman. Saya ada satu pertanyaan lagi nih. Menurut kakak, materi apa atau bab apa yang susah di TRKJ? Dan bagaimana cara sistem belajar di Politeknik IDN dengan TRKJ di Politeknik IDN ini? Ataukah perlahan dari 0 sampai bisa atau bagaimana? Coba kita kasih lihat dulu lah sama kakak. Sebetulnya kalau dari bab yang susah sih yang di kelas expert ya, contohnya kayak di Cisco ini ya, walaupun dari SIL-nya tuh secara ringkas ya, tapi kan kadang juga kalau misalnya sekalinya error langsung panjang gitu, langsung bertele-tele itu dalam ya di SIL-nya. Habis itu ya kalau error lagi kadang di ethernya berapa salah colok gitu, dan lain sebagainya. Oke, mari kita lebih dekat untuk melihat praktiknya. Sini. Nah, bisa kita lihatkan dengan praktiknya. Nah, di sini mereka sedang mengulang pelajaran yang di kelas ya, Kak ya? Iya. Oke. Sekarang kita bakal lanjut ke orang satunya nih. Oke, langsung. Oke, pertama kita kenalan dulu ya dengan Kak siapa? Kak Syawal. Kalau boleh tahu Kak Syawal nih asalnya dari mana? Saya berasal dari Flores, NTT. No guys, sobat, bayangin dari NTT aja rela ke Politeknik IDN untuk menjadi seorang master engineer, benar gak Kak? Benar sekali. Jadi di sini saya akan melihatkan bagaimana bagusnya TRKJ atau engineer di Politeknik IDN. Nah, di sini sekarang kakak sedang mempelajari atau memperoleh bagian materi apa? Tentang terang pada switch. Jadi pada materi ini kita menggabungkan antara antara dua switch yang berbeda dengan menggunakan terang. Ya, jadi terang ini semacam penghubung lah antara dua switch. Jadi dua switch itu bisa terhubung menjadi satu. Oke, seperti pertanyaan yang kita sampaikan ke kakak yang ini, kita akan menanyakan lagi ke Kak Syawal ya. Nah, jadi menurut kakak nih, apa materi yang susah dikerjakan pada saat di kelas atau sedang mempraktekannya? Jadi menurut saya untuk materi yang susah dikerjakan ya lebih kepada static routing sih. Ya, karena untuk static routing itu kita melakukan semuanya dengan secara manual. Jadi jika kita salah menaruh komen atau interface pada ethernya, ya itu otomatis akan bermasalah semuanya. Jadi static routing itu sangat menyusahkan lah bagi kita yang masih belajar. Ke pertanyaan selanjutnya nih,
Bagaimana pembelajaran di Politeknik IDN ini tentang engineer atau TRKJ? Bagaimana cara pembelajaran mereka dalam mengajarkan di bagian TRKJ atau engineer? Bisa dijelaskan mungkin singkat atau bagaimana? Jadi untuk pengajaran pada jurusan TRKJ ini ya sangat bagus ya, karena kalau saya notabene-nya dari pondok, jadi tidak tahu apa-apa gitu tentang engineer atau tentang komputer gitu. Nah pas saya masuk sini, itu penjelasan para mentoran itu bagus, jadi saya mudah untuk memahami materi yang diberikan, dan tugas-tugas yang diberikan pun saya bisa mengerjakannya dengan baik. Oke, Oke sobat nih, terakhir kita akan menanyakan ke dua kawan kita yang sedang belajar di eh, sebuah musola tentang praktek TRKJ, yaitu kita akan menanyakan saran bagaimana menjadi seorang master engineer nih. Oke, pertama kita ke kawan kita dulu, Haris. Nih, Kak Haris. Ya. Menurut Kakak sarannya apa nih untuk kita menjadi seorang master engineer? Ya sebetulnya kalau jadi master engineer perlu banyak-banyak belajar juga gitu. Perlu banyak belajar, habis itu perlu banyak-banyak proyek juga. Ya walaupun sambil begadang pun jadi itu ya. Habis itu ya kalau tentang troubleshooting, nah kita bisa memahami ini salahnya di mana ya, walaupun stres juga ya gitu. Ya begitulah kalau mau OTW jadi master engineer sih, seperti itu gitu. Oke, kita selanjutnya ke kakak Syawal nih. Bagaimana tanggapan kakak Syawal tentang saran menjadi seorang master engineer? Jadi untuk saran saya, perbanyak melakukan konfig agar kita mengetahui tentang apa yang masih salah atau apa yang masih kurang pada diri kita. Jadi kita bisa melakukan troubleshoot pada apa yang salah pada diri kita tersebut atau pada konfigan kita gitu. Dan berusaha untuk mengingat setiap komen-komen pada konfigan kita tersebut. Nah, jadi kurang lebih saran untuk menjadi seorang master engineer itu seperti itu ya, sobat. Jadi intinya kita tuh harus banyak merajaah atau mengulang praktik kita tentang pelajaran yang telah dipelajarkan di kelas untuk menjadi seorang master engineer ya. Ya. Jadi intinya kita harus banyak mengulang agar kita tahu kesalahan ataupun apa itu. Nah, mungkin sekian dari kelompok kita nih tentang bagaimana TRKJ di Politeknik IDN. Untuk selanjutnya atau selebihnya kalian bisa mengunjungi website kami di politeknikidn.com. Oke, sekian mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.